Dunia pendidikan kembali tercoreng oleh ulah siswa-siswa yang bertindak anarkis. Kali ini bukan karena tawuran antar sesama pelajar, namun melainkan tindakan pengeroyokan yang dilakukan siswa-siswa SMU 6 Jakarta terhadap wartawan. Kejadian berawal saat salah satu korban, Yudhistiro Pranoto, mengunjungi SMU 6 untuk melakukan peliputan pengeroyokan dan perampasan kaset dari Panca Syurkani, salah satu wartawan media. Ia dan rekan sesama wartawan lainnya tidak pernah menyangka jika kehadiran mereka di area sekolah tersebut memancing amarah ratusan siswa hingga kembali melakukan pengeroyokan terhadap dirinya dan rekan wartawan lainnya. Merasa tidak terima atas tindakan kekerasan tersebut yang membuatnya mengalami luka cukup parah, hari Selasa kemarin, korban pun sudah membuat surat pelaporan secara tertulis ke Dewan Pers. Begitu pula dari pihak SMU 6 Jakarta. Hari ini Dewan Pers sudah menerima dari kedua pihak, yaitu dari SMA 6 maupun dari wartawan. SMA 6 telah mengirimkan surat kepada Dewan Pers berisi versi SMA 6. Itu saya terima jam 11 tadi. Wartawan yang tersangkut tawuran ini juga sudah menyampaikan laporan kronologis peristiwa secara tertulis lengkap. Kita dilempari sama pisau, ada pakai pisau, ada yang pakai bangku, ada yang pakai helm. Nah, dengan melihat kondisi seperti itu, saya lihat kondisinya udah nggak kondusif gitu. Lebih baik mundur gitu, karena jumlah kita juga bukan jumlah untuk melawan gitu. Saya menjauh dari kerumunan itu emang sambil berlari untuk menghindari kerumunan. Ternyata dari belakang saya itu udah mengejar ratusan siswa itu mengejar ke arah Jalan Hasanuddin. Luka ada di kepala sini, pelipis, terus kepala belakang, terus ada di punggung, ada di kaki. Apapun alasannya, tindakan para siswa-siswa SMU 6 ini sama sekali tidak bisa dibenarkan. Apalagi dalam kerumunan masa itu, terdapat salah satu guru sekolah tersebut yang seolah membiarkan anak-anak didiknya melakukan kekerasan terhadap wartawan. Entah mungkin lantaran malu atau tidak ingin nama sekolahnya tercoreng, pihak sekolah pun lepas tangan. Mereka mengatakan pengeroyokan yang dilakukan para siswanya terhadap wartawan bukanlah tanggung jawab sekolah. Sekarang bagaimana tanggung jawab sekolah? Tadi menurut versi wartawan, sekolah mengatakan kami tidak bertanggung jawab karena peristiwa itu terjadi di luar sekolah. Nah, sebetulnya tuntutan dari wartawan tidak banyak betul gitu ya. Tuntutan wartawan itu pertama mengenai proses hukumnya. Mereka berimbang, yaitu para pelajar atau siapapun yang melakukan kekerasan itu agar proses secara hukum. Yang kedua, mereka meminta agar kaset yang diambil itu dikembalikan gitu ya. Yang ketiga, mereka minta kepada SMA 6, kepada pimpinan SMA 6 agar memperkenankanlah persoalan-persoalan jurnalistik dan tugas-tugas wartawan kepada siswanya itu ya. Kalau aku bilang ini udah bukan urusan sekolah sih nggak bisa dibilang kayak gitu ya, karena mereka kan masih ada di lingkungan sekolah dan masih pakai seragam sekolah pastinya kan. Saya nggak inget, yang saya ingat itu cuma gurunya aja, karena jumlah muridnya itu begitu ratusan gitu kan, saya nggak bisa hafal satu-satu. Yang saya hafal itu cuma gurunya aja kan. Aksi pengeroyokan yang dilakukan siswa-siswa SMU 6 hingga memakan banyak korban memang telah masuk pada proses hukum. Sembari proses hukum berjalan, Dewan Pers akan melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak. Tapi hari ini, pihak Polres Jakarta Selatan akan melakukan pemanggilan terhadap siswa yang hari Senin lalu ikut dalam aksi tawuran, terutama terhadap Gilang Perdana yang menulis di akun Twitternya bahwa ia puas telah mengeroyok wartawan. Murid-murid yang ikut dalam chaos kemarin itu kira-kira akan kita periksa secara serentak. Kalau kita mampunya 10, kalau kita mampunya 20, secara serentak akan kita periksa. Ini kan sudah didalami oleh Kasat Serse. Mungkin akunnya betul ya, itu tweetnya betul. Kan sama-sama itu mungkin. Dari
upaya-upaya dari mediasi dari Dewan Pers ini kan sangat baik, ya sangat baik. Nanti bisa sambil dilihat lah kasus-kasusnya. Mudah-mudahan proses hukumnya berjalan dengan adil, gurunya juga bisa ditindak secara tegas karena dengan tindakan dia membiarkan murid-muridnya seperti itu, jadi gimana tuh istilahnya gurunya harusnya mendidik, bukannya mendidik malah membiarkan muridnya bertindak anarkis. SMU 6 yang dulu menjadi salah satu sekolah terfavorit di Jakarta, namanya kini mulai tercoreng oleh perilaku siswa-siswanya. Artis cantik Tia Aristia pun yang dulu bersekolah di SMU 6 merasakan demikian. Di zamannya dulu, rupanya SMU 6 memiliki 2 geng yang saling berseteru. Dan salah satu geng itu rupanya sering memancing keributan dan tawuran dengan sekolah lain. Waktu aku masuk ke SMA 6 itu, aku nggak tahu kalau misalnya SMA 6 adalah SMA yang suka tawuran. Nggak ada tuh ceritanya kayak gitu. Tapi begitu aku masuk, memang ternyata di dalam situ ada 2 geng. 2 geng, yang geng satu suka tawuran, yang geng satu pencinta alam gitu. Di dalam 2 geng itu pun antara geng satu dan yang geng satu itu sama-sama saling tidak suka. Akhirnya kedua geng tersebut tuh juga berantem gitu, saling berantem. Tapi kalau misalnya yang geng pencinta alam ini, kalau di luar sih mereka nggak tawuran, dan mereka kan kalau tawuran itu yang geng satunya. Ini juga sebel sama geng B karena geng B suka tawuran gitu. Geng B juga suka sebel sama geng A, kayak kalau ikut campur, biarin aja urusan gue, lo juga nggak gaul gitu. Akhirnya dalam sekolah nih 2 geng ini berantem gitu. Kalau gara-gara cuman beberapa orang yang tawuran-tawuran dan berbuat seenaknya, akhirnya SMA 6 ini jadi jelek banget gitu. Belah pihak saling minta maaf gitu ya. Kalau memang masih bisa diselesaikan. Terus ya yang pokoknya geng itu harus dibubarin kalau menurut aku tuh. Geng-geng yang ada di sekolah itu yang tawuran, dan ya udah mendingan dibubarin daripada ada berantem lagi. Bikin